Gadis setiap hari setelah makan tidak makan. Namun dia selalu suka mencuri sisa makanan guru. Setelah mengetahui kebenarannya, seluruh guru dan siswa di sekolah tidak bisa menahan air mata. Guru memanggil gadis dan menegurnya. Dia bertanya kemana makanan miliknya pergi. Gadis terus mengangguk. Dia berkata tidak akan berani lagi di masa depan. Setelah berkata demikian, dia segera berlari keluar. Guru merasa tidak tenang. Dia diam-diam mengikutinya dari belakang. Ketika sampai di luar, dia baru menyadari. Gadis memberikan makanannya sendiri, sepenuhnya kepada ayah gadis yang bodoh. Guru Song, saya tidak sengaja menipumu. 6 bulan yang lalu, ayah saya mengalami cedera kepala saat bekerja. Jika saya makan, ayah tidak akan punya makanan. Guru kembali bertanya tentang ibunya. Namun gadis berkata, bahwa dia tidak memiliki ibu sejak lahir. Namun dia tidak tahu, bahwa ibunya adalah Wen Oktober, putri dari orang terkaya di Haicheng. 6 tahun yang lalu, Oktober meninggalkan untuk bersama seorang pria. Tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya. Namun, pada hari dia hamil dan dirawat di rumah sakit untuk melahirkan, tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Pria itu tidak punya uang untuk membayar biaya operasi. Dia hanya bisa mencari ayah kaya Wen Oktober. Dia berjanji kepada orang kaya itu, asalkan bisa menyembuhkan Oktober, dia akan pergi bersama anak yang ada di dalam perutnya. Sepenuhnya pergi. Ketika Oktober bangun dari tempat tidurnya, dokter memberitahunya bahwa anaknya sudah meninggal. Suaminya juga lari karena biaya medis yang sangat tinggi. Sejak saat itu, Oktober kembali ke keluarga Wen. Dia tidak lagi percaya pada pria manapun. Tanpa disadari, pria itu sebenarnya merawat putrinya sendirian. Bekerja di lokasi konstruksi untuk mendapatkan uang. 6 bulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi. Kepalanya terluka parah. Dia menjadi bodoh, mengetahui bahwa gadis itu tidak memiliki ibu. Ayahnya juga menjadi bodoh. Guru kemudian mengerti, mengapa dalam 6 bulan terakhir, gadis itu tiba-tiba menjadi. Matanya juga berubah. Ternyata dia tidak hanya harus merawat dirinya sendiri, tetapi juga harus memikul beban merawat ayahnya. Guru segera menarik gadis untuk kembali, sambil berkata akan memberinya 1 porsi makanan lagi. Namun, baru saja masuk ke dalam kelas, teman-teman sekelas langsung mengeluarkan makanan mereka. Diserahkan di depan gadis. Melihat pemandangan di depan mata, gadis memberi hormat yang dalam kepada semua orang. Saat itu, tiba-tiba guru teringat sesuatu. Tuan Fang, ahli bedah saraf terkenal dari ibu kota, baru-baru ini datang ke rumah sakit Haicheng. Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, dia akan mengobati 1 pasien secara gratis. Guru meminta gadis untuk membawa ayahnya, untuk mencoba keberuntungan. Tahukah kamu, terima kasih Guru Zhou. Ayah, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kita akan mencari kembali ibu bersama-sama. Tak lama kemudian, gadis membawa ayahnya. Tiba di rumah sakit Haicheng. Namun, baru saja sampai di pintu rumah sakit, dia tidak sengaja menabrak seorang wanita. Maaf, saya tidak sengaja. Gadis tidak tahu, wanita di depannya ini adalah ibunya sendiri. Wen Oktober. Melihat di samping gadis, pria kumal itu langsung tertegun. Tidak bisa menahan diri untuk meraih wajah orang itu, karena orang ini sangat mirip dengan kekasihnya. Namun, setelah berpikir sejenak, bagaimana mungkin pria itu bisa menjadi pengemis? Lalu menarik kembali tangannya, tetapi menunduk melihat gadis di depannya. Dia selalu merasakan keakraban yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Kemudian, Wen Oktober berjongkok, dengan lembut memberitahu gadis bahwa tidak apa-apa, meminta maaf. Gadis itu baru saja membawa ayahnya pergi. Komik Kir, tetapi Ren Yu. Tetapi dia sekarang tidak punya uang. Setelah ayahnya sembuh, dia akan pergi mengumpulkan botol. Berusaha keras untuk menghasilkan uang untuk membayarnya. Tuan Fang terharu oleh anak yang berbakti ini. Memberitahunya, akan melakukan operasi untuk ayahnya secara gratis. Namun, pada saat itu, Wen Oktober datang bersama kakeknya, meminta Tuan Fang untuk memeriksa kakeknya terlebih dahulu. Tuan Fang setelah melihat berkata tidak ada yang serius. Hanya operasi kecil. Siapa saja bisa melakukan ini. Namun Wen Oktober bersikeras berkata, dia tidak percaya pada dokter lain. Operasi ini harus dilakukan oleh Tuan Fang. Mereka juga mengatakan itu di Haicheng. Tidak ada yang bisa menolak permintaannya. Mendengar kata-kata ini, Tuan Fang dengan putus asa memberitahu gadis. Anak kecil, saya ingin membantu tetapi tidak bisa. Mungkin ayahmu bisa mencari dokter lain. Setelah berkata demikian, dia ditarik pergi oleh orang-orang Wen. Gadis ingin mengejar mereka, memohon agar Tuan Fang diizinkan melakukan operasi untuk ayahnya terlebih dahulu. Namun, pengawal keluarga Wen langsung mendorongnya jatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, guru tiba di rumah sakit. Dia mengeluarkan sebuah tas berisi uang tunai. Dia berkata ini adalah uang sumbangan dari semua guru di sekolah. Di dalamnya juga ada banyak semangat yang ditulis oleh teman-teman sekelas. Kartu ucapan, Dewe dan kamu yang terbaik. Kamu luar biasa bisa merawat ayah.
Mengapa kamu adalah idolaku? Ayah paman, saya ingin menjadi teman baikmu selamanya. Melihat ucapan selamat dari teman-teman sekelas, gadis tidak bisa menahan air mata. Guru itu menepuk bahunya, mendorongnya untuk tetap semangat. Namun, pada saat itu, ayah gadis tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Dia jatuh dari tempat tidur. Setelah diperiksa, dokter menemukan keadaannya tiba-tiba memburuk. Harus segera dioperasi. Dan operasi ini hanya bisa dilakukan oleh Tuan Fang. Gadis mendengar kata-kata dokter. Dia ketakutan hingga tangannya bergetar tanpa henti. Ingin menyelamatkan ayahmu. Kecuali jika kamu menikah denganku. Jika tidak, Tuan Fang belakangan ini sering berada di sini, mengobati penyakit kakek Wen. Cobalah untuk beruntung. Sementara itu, Wen Oktober sedang menunggu kakeknya di depan ruang perawatan. Kakek adalah orang yang paling menyayanginya di dunia ini selain pria. Orang yang paling mencintainya. Tiba-tiba, anak buahnya berlari mendekat untuk melaporkan. Di depan rumah sakit ada seorang gadis kecil, yang terus meminta Tuan Fang untuk menyelamatkannya. Wen Oktober mendengar bahwa itu adalah gadis kecil yang dia temui hari ini. Gadis kecil itu lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sejumlah uang, mengusirnya pergi. Dan saat ini, gadis sedang berlutut di depan pintu rumah besar keluarga Wen. Seorang anak buah datang dan melemparkan setumpuk uang. Dia juga memberitahunya, Tuan Fang, operasi saat ini sedang dilakukan pada Tan Wen. Dalam 2 hari terakhir tidak bisa meluangkan waktu. Memintanya untuk segera kembali. Gadis hanya bisa memegang uang itu. Dengan kecewa kembali ke rumah sakit, dia menangis dan memberitahu dokter, Tuan Fang tidak bisa datang. Guru dengan penuh kasih menggendongnya. Tidak mengerti mengapa. Ya Tuhan, selalu harus menyakiti anak yang begitu pengertian. Sementara itu, di dalam rumah besar keluarga Wen, Tuan Fang baru saja menyelesaikan operasi. Kakek Wen juga bangun. Kata pertamanya saat membuka mata adalah bertanya, apakah tadi di luar ada anak yang menangis? Dia juga bertanya, apakah sudah menemukan cicitnya? Namun, kesabaran harus kembali. Sangat panas dan kembali. Jadi dicurigai itu adalah anak Oktober. Si orang tua meninggalkan lelaki tua itu. Tadi di luar pintu, memang ada seseorang yang meminta Tuan Fang untuk berobat. Gadis kecil sudah disuruh pergi. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah dokumen. Itu adalah hasil penyelidikan yang dilakukan atas perintah Tuan Tua, Ji Ziwen. Ketika lelaki tua itu membukanya, dia melihat. Di dalamnya tertera bahwa gadis itu benar-benar adalah Putri Oktober. Melihat foto gadis itu, tangan Tuan Tua bergetar karena terharu. Dia berkata dengan gembira, akhirnya saya memiliki cicit perempuan. Dia segera menyuruh bawahannya untuk mencari gadis ini. Ketika bawahannya melihat foto itu, dia tertegun seketika. Ternyata itu dia. Bagaimana kamu bisa mengenal cicit saya? Bawahannya segera menjawab, anak yang baru saja disuruh pergi oleh nona itu adalah nona kecil. Tuan Tua segera menyuruh bawahannya menyiapkan mobil. Uang ini tidak akan digunakan. Tolong bantu kembalikan kepada semua orang, Guru. Setelah itu, dia membantu ayahnya. Mereka perlahan berjalan menuju lobi rumah sakit. Sebelumnya, banyak pasien yang mengetahui keadaan ayah gadis itu secara sukarela memberikan sumbangan kepadanya. Gadis itu mengingat setiap orang yang telah membantunya. Jadi, dia mengembalikan uang satu persatu. Dia bilang ayahnya tidak membutuhkannya lagi. Namun, pada saat itu, seorang pria dengan wajah penuh daging berjalan mendekat. Dia mengatakan bahwa ayah gadis itu berutang 2 juta padanya. Ternyata orang ini adalah pria itu. Dia adalah mandor di proyek konstruksi sebelumnya. Pria itu jatuh dari ketinggian. Dia tidak hanya tidak mendapatkan kompensasi, tetapi juga dituduh oleh mandor. Dia mengatakan bahwa kecelakaan pria itu menyebabkan kerugian puluhan ribu. Sekarang dia harus membayar 2 juta. Dia tahu pria itu tidak bisa mengeluarkan uang. Dia datang untuk menangkap pria itu, karena dia mendengar bahwa Kireman Hua Jun Tuan Tua Wen memiliki masalah jantung. Dia ingin mengambil jantung pria itu, didedikasikan untuk Tuan Wen. Ketika mereka akan menarik pria itu pergi, guru gadis itu, Kireman Hua Jun, berlari ke depan. Segera setelah itu, Kireman Hua Jun berkata di siang bolong, bagaimana Kireyu bisa melakukan hal yang begitu melanggar hukum? Namun, mandor Kireman Hua Jun hanya tertawa sinis. Kireman Hua Jun menyuruh mereka untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Kireman Hua Jun mengeluarkan nama keluarga Wen sebagai sandaran. Kireman Hua Jun menyatakan bahwa latar belakangnya adalah orang terkaya di Haicheng. Jika keluarga Wen merusak urusannya, tidak ada yang bisa menanggung tanggung jawab. Setelah kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitar Kireman Hua Jun tidak berani bersuara. Kireman Hua Jun menggenggam tangan guru dan berkata, Guru Zhu, kakekmu berterima kasih padamu. Kireman Hua Jun berkata, aku tidak bisa membiarkan ayahku mencelakakanmu. Kirito Manhua Kun, tolong biarkan ayahku pergi.
Tolong. Kirito Manhwa-kun mendengar suara tangisan gadis. Kakek Lee yang pernah diselamatkan gadis sebelumnya. Keluar. Kirito Manhwa berkata, meskipun itu keluarga Wen, lalu bagaimana? Kirito Manhwa hari ini, meskipun harus mengorbankan nyawaku. Kirito Manhwa tidak bisa membiarkan mereka membawa orang pergi. Semua orang mendengar. Kirito Manhwa-kun juga segera mendekat. Kirito Manhwa-kun memukul mandor dengan keras. Saat itu, Tuan Tua Wen, konvoi tiba. Mandor Kirito Manhwa seolah melihat harapan. Kirito Manhwa menunjuk kepada semua orang dan berteriak, kalian sudah mati. Tapi tidak disangka, pelayan keluarga Wen. Kirito Manhwa-kun, pelayan keluarga Wen. Kirito Manhwa-kun terlebih dahulu mendekati mandor. Dialah yang mengatur. Kire Menhua Jun adalah dia yang mengatur. Mandor dari Kire Menhua mencari jantung untuk Tuan Tua Wen. Kire Menhua mengetahui bahwa dia telah menemukan donor yang cocok. Itu adalah seorang pria. Kire Menhua dihentikan oleh orang-orang baik ini. Pengurus rumah itu marah. Di tempat kejadian, petugas keamanan Kire Menhua memberi mereka pelajaran. Kire kemudian memerintahkan orang untuk menangkap pria itu. Kire Menhua Jun, kau anak kelinci kecil. Kire semakin melihat, sekarang siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Hahaha, berhenti.